Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi, komitmen, dan kontingensi dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Distiani Pramesti dengan NPM 2022-1585. Berikutnya ada Zikra Humaira Fahri dengan NPM 2222-1238. Selanjutnya ada Eufemia Rigo dengan NPM 2022-1652. Selanjutnya ada Melinda Dias Setiawati dengan NPM 2122-1144. Dan terakhir saya sendiri Neinu Cendani dengan NPM 2122-1469. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari komitmen, yaitu suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Selanjutnya ada jenis-jenis komitmen. Yang pertama ada komitmen tagihan, komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Yang kedua ada komitmen kewajiban, di mana komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Selanjutnya ada transaksi-transaksi yang termasuk komitmen. Yang pertama ada fasilitas pinjaman yang diterima, pinjaman yang akan diterima oleh bank dari bank lain dan atau pihak lain dan belum dipergunakan pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Nilai komitmen yang disajikan adalah sejumlah nilai nominal penarikan atau pelunasan atas fasilitas tersebut, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut. Berikut ada contoh soal, yaitu apabila Bank Omega menyetujui perjanjian pinjaman yang akan diterima dari Bank ABC sebesar 300 miliar, oleh Bank Omega transaksi ini harus dicatat pada sisi rekening administratif dengan jumlah debit rekening admin dikurang fasilitas pinjaman yang diterima sebesar 300 miliar. Yang selanjutnya ada pencatatan komitmen dalam laporan keuangan. Transaksi komitmen belum mempengaruhi posisi di neraca maupun pendapatan dan biaya. Oleh sebab itu, transaksi komitmen harus dicatat oleh bank di luar pos-pos neraca. Tempat pencatatan transaksi seperti ini adalah rekening administratif. Pos administratif komitmen ini pada tanggal jatuh waktunya akan berubah menjadi transaksi yang akan mengubah neraca dan pos pendapatan dan biaya. Standar Keuangan Akuntansi Perbankan Indonesia atau SKAPI mewajibkan bank untuk mencatat transaksi komitmen ini secara single entry, karena pada tanggal laporan keuangan harus terlihat jelas komitmen bersih dari suatu bank. Selanjutnya, apabila pada tanggal jatuh tempo diterima pinjaman sebesar 175 miliar dari Bank ABC dan dimasukkan ke rekening giro Bank Omega pada Bank ABC, maka Bank Omega akan membukukan dengan jurnal sebagai berikut. Di dalam debit terdapat giro dikurang Bank ABC sebesar 175 miliar. Di sisi kredit ada pinjaman yang diterima sebesar 175 miliar. Dengan demikian, jurnal single entry diperlukan untuk menghapus rekening administratif seperti di bawah ini. Kredit terdiri dari RAR dikurang fasilitas pinjaman yang diterima sebesar 175 miliar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Zikra Humaira. Oke, selanjutnya ada transaksi-transaksi yang termasuk komitmen. Yang kedua, lanjutan yang tadi ada fasilitas kredit yang diberikan. Fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan nasabah. Fasilitas kredit yang diberikan disajikan sebesar komitmen yang belum ditarik. Contohnya, apabila seorang nasabah telah disetujui untuk menerima fasilitas kredit sebesar 120 juta, maka transaksi akan dicatat sebagai komitmen kewajiban dengan ayat jurnal sebagai berikut. Di sisi kredit yaitu ada rekening administrasi dikurang fasilitas kredit yang diberikan yaitu sebesar 120 juta.
Lanjut, apabila nasabah tersebut melakukan penarikan cek sebesar 35 juta dan disetorkan ke nasabah Bank ABC melalui clearing akan dibukukan sebagai berikut. Di sisi debit ada debitur yaitu sebesar 35 juta rupiah. Di sisi kredit yaitu ada Bank Indonesia atau giro sebesar 35 juta rupiah. Lalu untuk ayat jurnal atau komitmen rekening administrasinya sebagai berikut, yaitu di sisi debit ada rekening administratif rupiah sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo. Kewajiban bank untuk membeli kembali aktiva bank pada waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian seperti transaksi dalam valuta asing atau swap. Yang keempat ada letter of credit yang tidak dapat dibatalkan. Letter of credit berdokumen yang dibuka dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Contoh, Bank Omega menerima letter of credit irrevocable senilai 300 juta rupiah untuk nasabahnya. PT XYZ yang setoran jaminannya sebesar 30%, maka jurnalnya adalah di sisi kredit ada rekening administratif rupiah dikurang irrevocable letter of credit dalam negeri repo yaitu sebesar 300 juta rupiah. Lalu yang kelima ada akseptasi wesel impor atas dasar letter of credit berjangka. Komitmen bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak terkait yang diberikan dalam jangka dalam bentuk penandatanganan terhadap wesel-wesel import yang ditarik atas dasar letter of credit berjangka yang diterbitkan bank. Contohnya, apabila bank koresponden Bank ABC yang merupakan bank pembayar atas letter of credit DN yang telah diterbitkan oleh Bank Omega cabang Jakarta menerbitkan wesel berjangka senilai 400 juta rupiah dan meminta agar Bank Omega mengaksepnya, maka oleh Bank Omega cabang Jakarta akan diaksep dengan jurnal sebagai berikut, yaitu di sisi kredit ada rekening administratif dikurang wesel berjangka usance letter of credit DN yang diaksep senilai 400 juta rupiah. Selanjutnya yang keenam ada transaksi valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. Komitmen bank yang bersifat tagihan atau kewajiban yang timbul karena transaksi falas tunai. Contohnya, Bank Omega menjual valuta $20.000 kepada seorang nasabah giro rupiah dengan kurs Rp2.050. Penjualan falas atau banknote ini akan menciptakan kewajiban dalam valuta asing yang dijual dalam US dollar dan tagihan dalam valuta rupiah sebesar nilai lawannya. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Omega sebagai berikut, yaitu di sisi debit ada rekening administrasi dikurang transaksi penjualan falas tunai atau spot yang belum diselesaikan sebesar 41 juta rupiah. Bank Omega membeli falas sebesar DM 10 juta dari Bank ABC dengan kurs Rp1.290 per DM. Pada waktu menutup transaksi tersebut dan belum ada penyerahan valuta oleh Bank Omega akan dianggap sebagai komitmen tagihan dalam valuta asing dan komitmen kewajiban dalam rupiah, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Omega yaitu di sisi kredit RAR dikurang transaksi penjualan falas tunai atau spot yang belum diselesaikan sebesar Rp12.900. Lalu akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada transaksi berjangka valuta asing atau forward future yang masih berjalan. Tagihan atau kewajiban yang timbul dari transaksi berjangka falas dicatat dalam dan disajikan sebesar tagihan atau kewajiban bank. Saldo tagihan atau kewajiban berjangka dalam falas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tanggal laporan. Contohnya, Bank Omega menutup kontrak pembeli berjangka dengan Bank ABC untuk membeli falas $20 dengan kurs 2070
yang akan direalisasikan sebulan kemudian. Pada saat menutup kontrak ini akan dibukukan sebagai komitmen tagihan dalam falas dan kewajiban dalam rupiah. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Omega sebagai berikut. Di sisi kredit, rekening administrasi rupiah dikurang transaksi pembelian forward falas yang belum direalisir sebesar 41.400.000. Selanjutnya ada contoh kedua, Bank Omega menutup kontrak pembelian berjangka dengan Bank ABC untuk membeli falas 20 juta US dollar dengan kurs 2070 yang akan direalisasikan sebulan kemudian. Pada saat menutup kontrak ini akan dibukukan sebagai komitmen tagihan dalam falas dan kewajiban dalam rupiah. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Omega sebagai berikut. Di sisi kredit, rekening administrasi rupiah, kurang transisi pembelian forward falas yang belum direalisir sebesar 41.400.000. Apabila Bank Omega menutup transaksi penjualan sebesar 15 US dollar kepada Bank ABC dengan kurs 2075 per US dollar yang akan jatuh tempo sebulan kemudian, maka akan dicatat oleh Bank Omega sebagai berikut. Di sisi debit, rekening administrasi rupiah kurang transaksi penjualan forward falas yang belum direalisasi sebesar 31.125.000. Selanjutnya ada laporan komitmen. Yang pertama itu ada pengertian. Laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Selanjutnya ada tujuan untuk alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajibannya, termasuk di dalamnya pengelolaan alat likuid untuk memenuhi kewajiban yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari atau bulan yang akan datang yang akan dikaitkan dengan tagihan yang akan diterima. Selanjutnya ada waktu. Laporan komitmen dibuat setiap tanggal laporan bersamaan dengan pembuatan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada isi, merinci seluruh kewajiban dan tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank. Selanjutnya ada manfaat, dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Selanjutnya ada contoh laporan komitmen. Komitmen ini akan mempengaruhi perhitungan aktiva pertimbang menurut risiko atau ASMR dalam rangka perhitungan rasio kecukupan modal. Berikut ada contoh laporan komitmennya. Selanjutnya ada kontingensi, suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan diselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pengajian dalam laporan keuangan. Transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. SAK nomor 31 mengatur masalah kontingensi ini. Kontingensi harus disajikan sedemikian rupa, sehingga bila dikaitkan dengan pos-pos aktiva dan pasiva, dapat menggambarkan posisi keuangan bank secara wajar. Kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi khas atau terus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. Kontingensi tersebut dapat bersifat tagihan atau kewajiban baik dalam rupiah maupun falas. Sistematika pengajian laporan komitmen dan kontingensi disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan
pengaruhnya terhadap posisi keuangan dan hasil usaha bank. Selanjutnya, komitmen dan kontingen baik bersifat sebagai tagihan maupun kewajiban masing-masing disajikan secara tersendiri tanpa pos lawan, sehingga pengungkapan dalam laporan dilakukan single entry melalui rekening administrasi yang merupakan pos di luar neraca atau off balance sheet. Asas konservatif dalam kontingensi. Pengisian suatu rugi kontingensi dapat dilakukan pada perhitungan rugi laba bila kedua kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, terdapat petunjukan kuat bahwa telah terjadi penurunan nilai suatu aktiva atau telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua, jumlah kerugian yang dapat ditaksirkan secara wajar. Selanjutnya ada jenis transaksi kontingensi. Jenis-jenis transaksi kontingensi itu yang pertama ada garansi bank, letter of credit yang dapat dipatahkan, yang masih berjalan, transaksi opsi valuta asing, pendapatan bunga dalam dalam penyelesaian. Transaksi tersebut wajib dilaporkan dalam laporan keuangan melalui rekening administratif yang dapat berupa tagihan maupun kewajiban. Untuk jenis transaksi yang pertama yaitu ada garansi bank, yaitu semua bank garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin bank lalai prestasi atau cedera janji. Diterbitkan dengan maksud memberikan bantuan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan agar memperlancar transaksi yang sedang dijalankan. Untuk jenis-jenis garansi bank yang dapat berupa penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, standby, letter of credit, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti big bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Bisa juga dapat berupa ekspektasi atau endorsement surat berharga. Selanjutnya ada kegunaan garansi bank. Yang pertama sebagai tender dalam negeri, yang kedua untuk perdagangan, yang ketiga tender luar negeri, yang keempat uang muka kerja, yang kelima penanggungan biaya masuk, yang keenam cukai rokok, dan yang terakhir pelaksanaan pembayaran aktiva tetap. Selanjutnya ada akuntansi untuk garansi bank. Yang pertama itu apabila masalah mampu melunasi setiap kewajibannya. Untuk contohnya, yaitu apabila Bank Omega Cabang Jakarta menerbitkan garansi bank atas permintaan PT XYZ yang ditujukan kepada PT CVS di Surabaya senilai Rp500.000. Setoran jaminan dibayarkan oleh PT XYZ sebesar 60% atas beban rekening gironya. Maka ayat jurnalnya adalah untuk di sisi kredit, yaitu giro sebesar Rp300 juta, dan di sisi kredit, yaitu setoran jaminan garansi bank sebesar Rp300 juta. Jurnal untuk mencatat kontingensi garansi bank adalah sebesar kewajiban penuh atau 100%, yaitu kredit rekening administrasi rupiah pada garansi bank yang belum jatuh waktu tempo sebesar Rp500 juta. Lalu pada saat jatuh tempo, apabila PT XYZ melunasi seluruh sisa kewajibannya atas beban rekening giro, pada saat itu pula Bank Omega Cabang Jakarta akan mengkredit rekening antar kantor cabang Surabaya dengan memerintahkan untuk membayar kepada PT CVS, yaitu ayat jurnalnya untuk di sisi debit ada giro PT XYZ sebesar Rp200 juta, lalu setoran jaminan garansi bank sebesar Rp300 juta. Untuk di sisi kreditnya ada rekening administratif cabang Surabaya sebesar Rp500 juta. Cabang Surabaya akan mencatat rekening administratif cabang Jakarta
sebesar Rp500 juta di bagian debit dan giro PT CVS sebesar Rp500 juta di bagian kredit. Untuk menghapus pos kontingensi garansi bank dan mencatat penerimaan kekurangan setoran jaminan adalah sisi debit, yaitu rekening administrasi rupiah pada garansi bank yang belum jatuh waktu sebesar Rp500 juta. Yang kedua yaitu apabila terjadi wan prestasi, contoh PT DSK membuka garansi bank pada Bank Omega Cabang Jakarta senilai Rp350 juta dengan setoran jaminan sebesar 60% yang dibayar atas beban rekening gironya. Garansi bank ditujukan kepada nasabah cabang Bandung PT DCK, maka jurnalnya di sisi debit ada giro yaitu PT DSK sebesar Rp210 juta. Di sisi kredit ada setoran jaminan garansi bank sebesar Rp210 juta, di mana ayat jurnal administratifnya yaitu di sisi kredit ada rekening administratif rupiah dikurang garansi bank yang belum jatuh waktu sebesar Rp350 juta. Pada saat jatuh waktu, nasabah PT DSK belum datang untuk melunasi sisa kewajibannya. Bank Omega Cabang Jakarta terlebih dahulu membukukan rekening administratif atas garansi bank yang belum jatuh tempo dan menggantinya dengan garansi bank yang telah jatuh tempo dengan ayat jurnalnya. Di sisi debit ada RAR dikurang garansi bank yang belum jatuh waktu sebesar Rp350 juta dan di sisi kredit ada RAR garansi bank yang sudah jatuh waktu sebesar Rp350 juta. Apabila paling lambat dalam waktu 2 minggu nasabah tidak sanggup melunasi sisa kewajibannya, maka akan dibebankan kepada nasabah tersebut biaya provisi ke kredit sebesar Rp350.000 dengan ayat jurnalnya. Di sisi debit yaitu ada debitur sebesar Rp140.350.000. Di sisi debit ada setoran jaminan garansi bank sebesar Rp210 juta. Di sisi kredit ada RAK Cabang Bandung sebesar Rp350 juta dan di sisi kredit lagi ada pendapatan provisi kredit sebesar Rp350.000. Pada saat rekening administratif atas garansi bank jatuh waktu, maka jurnalnya di sisi debit ada rekening administratif rupiah dikurang garansi bank yang sudah jatuh waktu sebesar Rp350 juta. Selanjutnya yaitu ada letter of credit. Letter of credit yang dapat dibatalkan atau reversible yang masih berjalan adalah jaminan dalam bentuk letter of credit yang dapat dibatalkan dalam rangka impor dan ekspor atau lalu lintas perdagangan dan disajikan sebesar sisa jumlah letter of credit yang belum direalisasi. Contoh, apabila Bank Omega Cabang Jakarta menerbitkan letter of credit dalam negeri reversible atas permintaan PT DKS sebesar Rp300 juta dan ditujukan kepada seorang nasabah di cabang Surabaya, setoran jaminan dilakukan sebesar 40% dan dibayarkan oleh PT DKS atas beban rekening gironya. Maka jurnal pada saat penerbitan yaitu di sisi debit giro PT DKS yaitu sebesar Rp120 juta, kredit setoran jaminan letter of credit dalam negeri reversible sebesar Rp1.200.000.000. Jurnal administratif untuk mencatat transaksi kontingensi adalah di sisi kredit ada RAR dalam negeri reversible yang diterbitkan sebesar Rp120 juta. Apabila terjadi pembatalan letter of credit atas permintaan nasabah PT DKS, maka Bank Omega akan mencatat jurnal di sisi debit setoran jaminan letter of credit dalam negeri reversible sebesar Rp120 juta. Di sisi kredit ada giro PT DKS sebesar Rp120 juta dan RAR atau letter of credit dalam negeri reversible yang diterbitkan sebesar Rp300 juta. Selanjutnya itu ada valuta asing dan pendapatan bunga. Transaksi opsi valuta asing adalah transaksi yang melibatkan pembelian atau call option atas opsi yang telah diterbitkan oleh bank. Opsi adalah perjanjian yang memberikan hak opsi atau pilihan kepada pembeli opsi untuk merealisasikan kontrak jual beli falas yang tidak diikuti pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak dengan kurs opsi yang dijanjikan. Pembeli opsi tidak berkewajiban untuk melaksanakan haknya apabila yang bersangkutan merasa penggunaan hak tersebut tidak bermanfaat. Selanjutnya yaitu ada pendapatan bunga dalam penyelesaian.
adalah perhitungan bunga dari aktiva produktif non-performing atau kurang lancar yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan. Contohnya, apabila semenjak tanggal 1 Juli 20XX nasabah debitur Bank Omega Cabang Jakarta, PT CKN, Yuang, bersaldo 400 juta rupiah dan suku bunga 18%, tidak sanggup membayar bunga semenjak bulan Mei 20XX dan oleh Bank Omega digolongkan sebagai debitur yang kurang lancar. Pada pembuatan laporan keuangan tanggal 31 Juli 20XX, diadakan perhitungan tunggakan bunga sebagai berikut. Tunggakan bunga 3 bulan, yaitu dari bulan Mei hingga bulan Juli, besarnya bunga 3/12 dikali 18% dikali 400 juta rupiah sama dengan 18 juta rupiah, di mana di sisi debit didapat rekening administratif rupiah, tunggakan bunga sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya itu adalah laporan kontingen. Dibuat setiap tanggal laporan yang akan menjabarkan posisi kontingen bank, apakah terjadi short atau long position. Berikut contoh laporan kontingen dari beberapa transaksi yang mungkin dapat terlihat di layar. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf.